Halo teman-teman, sahabat Motobikers Indonesia. Ketemu lagi dengan Steven Langitan di channel Motobikers. Video kali ini kita akan membahas soal angin pada ban sepeda motor. Apakah kita memilih angin nitrogen atau angin biasa? Dan ini akan kita jelaskan di video ini dengan beberapa contoh dan pengalaman saya dari perjalanan Jakarta-London 30.000 km. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Steven Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta-London 30.000 km. Ketika motor merah putih melakukan start pada tanggal 25 Maret 2018, pada saat itu ban motor merah putih diisi dengan angin nitrogen. Dengan pertimbangan dan alasan bahwa motor merah putih akan menjalani suatu perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanan Jakarta-London ini, saya membawa beberapa alat untuk urusan ban. Yang pertama, membawa pompa ban elektrik 12 volt atau disebut mini air kompresor. Yang kedua, membawa alat pengukur tekanan angin ban merek Tekiro. Yang ketiga, membawa alat tambal ban tubeless juga merek Tekiro. Peralatan itu memang harus dibawa apabila ada masalah yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Yang saya ingat, untuk ban sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, kecuali ban motor merah putih kekurangan angin. Hal ini disebabkan karena kerusakan pada bagian pentil, tepatnya jarum pentil, menyebabkan terjadinya bocor halus. Sebenarnya cara mudah untuk memperbaikinya adalah mengganti kepala pentil. Namun sayang sekali saya tidak membawa kepala pentil cadangan atau jarum pentil cadangan, sehingga beberapa kali saya harus melakukan tambah angin dengan cara sendiri, ataupun juga saya berhenti ke SPBU untuk mencari pompa angin. Bahwa sebenarnya motor merah putih sejak awal mengisi ban tersebut dengan nitrogen, namun faktanya di dalam perjalanan terpaksa harus mengisi dengan angin biasa. Cerita singkat, ketika motor merah putih sudah tiba di Jerman, tepatnya di kota München, disitulah motor merah putih mengganti ban baru dan juga di sana mengisi angin dengan jenis nitrogen. Untuk mendapatkan angin biasa sangat mudah, di mana-mana tersedia yang namanya kompresor, dan tentu saja itu bisa menghasilkan angin. Sedangkan untuk mendapatkan angin nitrogen tentu saja di beberapa tempat. Menurut saya nitrogen itu sangat bagus dipakai untuk sepeda motor. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah nitrogen itu dan apa kelebihannya? Dari beberapa literatur dan juga artikel yang saya baca, disebutkan bahwa nitrogen merupakan gas udara murni yang sudah tersaring dan tidak memiliki kandungan air di dalamnya. Berbeda dengan angin biasa, kandungan gasnya masih ada air. Sedangkan angin biasa akan terasa lebih berat karena terjadi proses pemuaian di dalam ban. Sementara kalau diisi dengan angin nitrogen, ban terasa lebih ringan. Jadi keunggulan lain dari angin nitrogen adalah molekul pada nitrogen tidak mudah menguap karena panas, sehingga ban sepeda motor kita tidak mudah kempes. Setahu saya, angin yang ada di sepeda motor, khususnya angin biasa, itu mengandung cukup banyak air. Hal ini berbeda dengan nitrogen. Hampir 99% kandungan nitrogen itu tidak mengandung air. Dari beberapa catatan literatur dan artikel disebutkan bahwa kandungan nitrogen terdiri atas 79% nitrogen, 20% oksigen, dan 1% uap air. Kabar baiknya, nitrogen juga dapat menjaga elastisitas ban sehingga kelenturan karet ban tetap terjaga.
Nah, kabar baiknya untuk sepeda motor yang peleknya masih jari-jari seperti motor merah putih, menggunakan nitrogen ternyata ada manfaatnya. Karena kadar air yang sangat rendah, karat pada pelek jari-jari ini justru sangat rendah, bisa dicegah. Bagi teman-teman pemilik sepeda motor yang ingin ban motor Anda tetap awet dan tidak cepat botak, maka penggunaan nitrogen ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Ada beberapa keunggulan jika sepeda motor kita menggunakan nitrogen, khususnya untuk ban motor. Yang pertama, tekanan angin pada ban menjadi lebih awet dan tahan lama, sehingga lebih jarang untuk mengisi angin. Ya, itu betul, sesuai pengalaman saya demikian. Kedua, tekanan ban tetap stabil dan daya cengkram di aspal lebih kuat, sehingga lebih aman untuk melaju. Ini juga benar, sesuai pengalaman saya. Bahkan sepeda motor pun bisa dipacu lebih cepat lagi. Ini benar, sesuai dengan pengalaman motor merah putih. Ketiga, ban yang tekanan udaranya lebih ringan otomatis membuat bobot motor menjadi lebih ringan, sehingga mampu menghemat konsumsi bahan bakar. Ya, ini ada benarnya juga sepanjang kita bisa menjaga kecepatan sepeda motor secara konstan. Yang keempat, dapat mencegah kelebihan beban yang dapat mengakibatkan ban menjadi sobek dan pecah. Bagi Anda yang tertarik untuk mengisi nitrogen, sebaiknya agar kualitas yang dicapai secara maksimal, maka kita harus melakukan pengurasan angin di dalam ban tersebut. Artinya angin yang lama dibuang dulu, dikuras, dan barulah angin nitrogen diisi. Sebaiknya jangan dicampur. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana kalau angin nitrogen dicampur dengan angin biasa? Apa akibatnya? Informasi yang saya dapat, sudah ada orang yang pernah mencoba dan melakukan tes, membuktikan bahwa nitrogen kalau dicampur dengan angin biasa justru membuat udara di dalam ban lebih cepat memuai. Ingat teman-teman, kita sebagai pengendara motor melakukan perjalanan lebih banyak di jalan yang panas. Suhu udara di jalan sangat panas, mengakibatkan panas di ban. Dan jika di situ isinya adalah udara biasa, maka akibatnya udara tersebut akan cepat memuai. Pengalaman saya selama ini dengan motor merah putih mengisi angin dengan nitrogen, terbukti dengan angin nitrogen membuat ban itu awet untuk jangka panjang dan juga untuk jarak jauh. Satu pengalaman yang sering tidak saya sadari, yaitu ketika motor diparkir di rumah berhari-hari tidak dipakai pada saat pandemi COVID ini, di mana motor terparkir di rumah saja dan ternyata ban itu tetap stabil, tidak pernah kempes. Sahabat motobiker, saat ini motor merah putih berada di outlet nitrogen ya, Pertamina Enduro Express yang melayani penjualan angin nitrogen. Yuk kita ngobrol sama abang ini, bisa dijelasin tentang angin nitrogen itu keunggulannya apa sih gitu? Kalau angin nitrogen keunggulannya Pak, ya, lebih ini kan kalau misalkan jalan makin panas, nggak naik anginnya masih stabil kan, ya. Dengan daya tahannya lebih cengkram. Daya cengkramnya lebih baik ya. Oke. Terus kedua? Irit bahan bakar. Jadi irit bahan bakar ya, karena tekanan anginnya stabil. Jadi makin panas, bukannya makin naik, makin stabil. Makin stabil. Beda sama angin biasa. Oke. Untuk motor kira-kira perlu nggak pakai nitrogen? Dianjurkan harus Pak. Dianjurkan harus. Ya. Harganya bagaimana coba Mas? Untuk motor tambah 3.000, untuk nguras perbannya 5.000. Ya. Kalau untuk mobil nguras perbannya 10.000, ya. Kalau nambah 4.500. Ya, oke. Untuk nambah motor satu lubang 15.000, ya. Kalau mobil 25.000. Ya. Sedangkan kalau angin biasa ada tarifnya? Nggak ada Pak kalau di sini. Tarif gratis. Ya, oke. Nah sekarang Bang, outlet seperti ini yang menyediakan angin nitrogen, ini banyak nggak? Banyak Pak. SPBU Pertamina selalu ada nih outlet semua, ini. Ada. Jadi ada di outlet ya, SPBU. Tiap pelosok ada Pak. Tiap ada. Ya. Saat ini saya berada di outlet Enduro Express yang menjual angin nitrogen. Nah,
tampak di sini ada sebuah motor konsumen baru saja mengisi dengan angin nitrogen. Pertanyaan bagi teman-teman, apakah Anda perlu dengan nitrogen atau angin biasa? Jawabannya tentu adalah kalian sendiri, kalian yang tahu kebutuhannya masing-masing. Jadi teman-teman bebas, itu pilihan dari masing-masing. Untuk teman-teman yang menonton video ini sampai habis, disediakan giveaway atau hadiah dari Tekiro. Selain alat ini, juga disediakan t-shirtnya. Dan ini disediakan 2 kantong buat teman-teman sebagai giveaway. Oke teman-teman, ini kantongnya sudah siap dikirim bagi Anda yang menjawab pertanyaan di video ini. Oke teman-teman, inilah bagian akhir dari video ini. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe channel Motobikers, segera subscribe. Dan bila mana Anda menyukai dengan video ini, tolong di like. Bagi Anda yang ingin bertanya dan punya pengalaman, silahkan ceritakan di kolom komentar di video ini. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat sebagai program edukasi tentang sepeda motor dan juga tentang angin pada ban. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap pantau channel Motobikers. Salam hormat dari Stephen Langitan dan channel Motobikers yang bekerja sama dengan Tekiro.